Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan riset penelitian saya yang berjudul Nilai keterlibatan pengaruh minimalism terhadap engagement melalui norma deskriptif dan moral identity. Latar belakang penelitian dimulai dari di tengah budaya konsumsi berlebih yang semakin mendominasi. Tetapi saat ini sudah muncul tren baru yaitu gaya hidup minimalisme yang menunjukkan berupaya untuk menyederhanakan hidup mereka dengan mengurangi kepemilikan, menghindari pembelian yang impulsif, dan lebih fokus pada hal-hal yang esensial. Jadi pada penelitian sebelumnya, gaya hidup minimalism itu dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan memberikan rasa makna hidup. Tetapi masih sedikit kajian, penelitian yang menjelaskan apa keterhubungannya dari gaya hidup minimalism dengan, dengan keterikatan dengan brand. Sehingga, menurut saya penting untuk meneliti bagaimana sih gaya hidup minimalism dapat mendorong brand engagement. Nah, berikut ini adalah problem statement-nya. Jadi dimulai dari ketiadaan model konseptual yang mengintegrasikan antara aspek psikologis, sosial, dan perilaku merek dalam konteks konsumsi berbasis nilai. Nah, dengan demikian penting untuk mengeksplorasi bagaimana gaya hidup minimalism mempengaruhi keterlibatan terhadap merek melalui peran mediasi identitas moral dan juga moderasi norma deskriptif. Kemudian untuk research gap-nya, jadi dari beberapa penelitian, contohnya itu Moeller et al. Pada tahun 2023, studi-studi sebelumnya itu lebih banyak yang berfokus gaya hidup minimalism terhadap, subjective well-being seperti kebahagiaan dan penurunan stres. Jadi belum ada yang secara mendalam meneliti bagaimana nilai-nilai minimalism ini mempengaruhi hubungan konsumen dengan merek, khususnya keterlibatan dengan brand. Untuk rumusan masalahnya saya ada 3, yaitu bagaimana pengaruh minimalism terhadap keterlibatan konsumen terhadap brand engagement, apakah moral identity memediasi hubungan antara minimalism dan brand engagement, yang ketiga apakah descriptive norms dapat memoderasi hubungan antara minimalism dan brand engagement. Berikut ini adalah tujuan penelitiannya, dan selanjutnya ada manfaat penelitian yang saya bagi 2, teoritis dan praktis. Untuk teoritis memberikan kontribusi pada literatur bagaimana perilaku konsumen dengan mengintegrasikan minimalism, identitas moral, dan juga norma deskriptif dalam menjelaskan keterlibatannya merek. Kemudian untuk praktisnya memberikan wawasan bagi pemasar atau marketer dalam menjangkau konsumen minimalis melalui bagaimana sih strategi brand yang sejalan dan juga yang paling tepat untuk konsumen dari minimalism. Untuk literatur reviewnya saya ambil dari teori perilaku konsumen, kemudian teori brandnya yaitu self-determination theory atau SDT. Kemudian teori-teori selanjutnya ada minimalism, moral identity, brand engagement, dan descriptive norms. Untuk minimalism sendiri saya ambil pengertiannya yaitu gaya hidup yang menekankan pengurangan konsumsi dan fokus pada hal-hal yang esensial. Jadi di sini konsumen minimalis itu tidak hanya menolak konsumsi, tapi juga cenderung selektif dan juga menghindari pemborosan dan juga memilih produk yang sesuai dengan nilai pribadi mereka. Untuk moral identity yaitu sejauh mana nilai moral menjadi bagian dari konsep diri individu. Kemudian ada brand engagement merujuk pada keterlibatan kognitif, emosional, dan perilaku konsumen terhadap merek. Dan yang terakhir ada descriptive norms yaitu persepsi individu terhadap apa yang dianggap umum oleh orang lain. Jadi norma ini apakah dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh nilai dari minimalism ke brand engagement. Selanjutnya berikut ini ada model penelitiannya. Sebelumnya saya mengambil dari 2 jurnal acuan. Yang pertama itu dari Liu et al. Yang membahas minimalism dan keterlibatannya pada perceived tendency. Kemudian penelitian kedua yaitu Pangalkar tahun 2021 yang membahas kaitannya minimalism dengan brand engagement strategis. Sehingga didapatkan model penelitian seperti terlampir, yaitu hipotesis pertama minimalism berpengaruh positif secara signifikan terhadap moral identity. Yang hipotesis kedua, moral identity berpengaruh positif secara signifikan terhadap brand engagement. Hipotesis ketiga, minimalism berpengaruh positif secara signifikan terhadap brand engagement. Hipotesis keempat, moral identity bermediasi secara signifikan hubungan antara minimalism dan brand engagement. Kemudian yang terakhir, norma deskriptif memperkuat hubungan antara minimalism dan brand engagement. Nah, berikut ini ada metode penelitiannya. Untuk filfasat saya menggunakan positivisme, kemudian desainnya saya menggunakan kuantitatif deskriptif dengan cross sectional. Kemudian pendekatannya saya menggunakan deduktif dengan PLSM. Populasinya jadi orang yang mengetahui dan mengaplikasikan gaya hidup minimalism dan berusia minimal 18 tahun. Untuk sampelnya saya mendapatkan 90 responden menggunakan purposive sampling. Jumlah ini sudah memenuhi minimum dari rule of thumb
untuk analisis STEM. Kemudian untuk instrumennya saya menggunakan Google Form dengan kuesioner Likert skala 1 sampai 5. Nah, berikut ini adalah hasil dan analisis data untuk distribusi frekuensi profil responden jenis kelamin mayoritas perempuan usia 25-34 tahun, tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh sarjana, jenis pekerjaan didominasi oleh pegawai swasta dan pendapatan per bulan mayoritas mendapatkan 5 juta sampai 15 juta. Dari temuan ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok usia produktif dengan latar belakang pendidikan tinggi dan tingkat pendapatan menengah yang sesuai dengan karakteristik konsumen yang cenderung mengadopsi minimalism. Untuk uji reliabilitasnya, dari sini sudah reliable, yaitu nilainya di atas 0,7. Kemudian untuk uji validitasnya juga sudah valid dengan autoloading di sekitar 0,7 ke atas. Di sini masih ada yang 0,6. Saya mengambil penelitian dari Hare et al. Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa autoloading yang berada rentang 0,6 sampai 0,7 masih bisa diterima ke dalam sebuah penelitian. Kemudian berikut ini ada beberapa hasil uji analisis signifikansi model, ada 2 yang tidak diterima, kemudian hasil uji effect size, hasil uji R2, dan juga hasil uji predictive relevance. Nah, dari sini kalau untuk hasil uji R2 itu dapat dinilai R-square-nya itu 0,273, di sini rendah, dan juga tinggi. Oke, selanjutnya hasil analisisnya, jadi dari 5 hipotesis tersebut ada 3 yang diterima dan 2 tidak diterima atau ditolak. Untuk hipotesis yang pertama itu diterima. Jadi hipotesis ini diterima karena secara teoritis minimalisme merepresentasikan nilai-nilai intrinsik seperti kesederhanaan, tanggung jawab sosial, dan juga keberlanjutan yang merupakan inti dari konsep moral identity. Jadi penelitian ini sejalan dengan Duong et al. Tahun 2023 yang menunjukkan secara empiris bahwa minimalisme memperkuat persepsi moral dan mendorong perilaku prososial mendukung validitas hubungan ini. Kemudian untuk hipotesis yang kedua yaitu moral identity berpengaruh positif secara signifikan terhadap brand engagement itu diterima. Hipotesis ini diterima karena moral identity mendorong keterlibatan konsumen dengan merek yang sesuai secara etis. Jadi konsumen dengan moral identity yang tinggi ini tidak hanya mempertimbangkan kualitas dari produknya, tetapi juga nilai-nilai yang diwakili oleh brand. Jadi dari hipotesis ini juga sejalan dengan penelitian dari Kaur et al. Tahun 2023. Selanjutnya yaitu minimalism terhadap brand engagement tidak diterima secara langsung. Jadi hipotesis ini tidak diterima secara langsung karena minimalism tidak mendorong keterlibatan emosional terhadap brand. Konsumen minimalism ini cenderung memiliki hubungan yang tidak terlalu berlebihan dan juga tidak memiliki nilai fungsional atau moral yang jelas. Selanjutnya untuk hipotesis keempat, minimalism moral identity dimoderasi oleh moral identity untuk menunjukkan brand engagement. Hipotesis ini diterima karena moral identity di sini berfungsi sebagai mediator penting dalam mentransformasikan nilai-nilai minimalism menjadi keterlibatan merek. Selanjutnya, oleh karena itu jalur ini tidak langsung minimalisme ke brand engagement, tapi memerlukan mediasi yaitu moral identity untuk menjadi signifikan dan masuk akal secara teoritis dan juga empiris. Dan yang terakhir adalah descriptive norms menjadi moderator itu tidak diterima. Hipotesis ini tidak diterima karena norma deskriptif tidak cukup kuat untuk memoderasi hubungan antara minimalism dan juga brand engagement. Jadi konsumen minimalis ini biasanya digerakkan oleh motivasi intrinsik sesuai penelitian dari Ratneke tahun 2024 dan White et al. Tahun 2029. Jadi di sini juga ada penelitian sebelumnya mencatat bahwa norma sosial lebih efektif dalam perilaku berbasis tren. Sementara dari minimalism sendiri adalah hasil dari refleksi nilai pribadi, bukan konformitas dari sosial. Selanjutnya kesimpulan dan saran, yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya hidup minimalis berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan moral identity. Di sini juga norma deskriptif tidak berperan sebagai moderator. Nah, berikut ini adalah implikasi teoritisnya. Jadi secara teoritis penelitian ini menegaskan bahwa identitas moral adalah mekanisme penting yang hubungan nilai hidup dan juga perilaku konsumen. Kemudian implikasi
manajerialnya, temuan ini memberikan arahan bagi pemasaran untuk membangun brand yang berbasis nilai dan juga keberlanjutan. Nah, berikut ini keterbatasan penelitiannya, di sini, sampelnya masih sangat sedikit, 90 orang dan juga masih banyak faktor lain seperti brand trust atau perceived authenticity yang belum dikaji yang dapat mempengaruhi keterlibatan merek secara signifikan. Untuk saran penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan longitudinal atau kualitatif untuk memahami dinamika dan makna subjektif dari gaya hidup minimalis. Kemudian ada variabel tambahan, seperti brand trust yang dapat dipertimbangkan sebagai mediator atau moderator. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.